Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati fillah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini yang cerah sekali kita dapat mengadakan pengajian kembali di komunitas Musas di Masjid Ahyar ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang insya Allah semakin bertambah berat ya. Kemudian dalam keadaan yang boleh jadi manis rumah tangganya ataupun retak-retak atau berantakan, apapun itu ya, tak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk menghentikan diri kita dalam menuntut ilmu, seberapa besar pun permasalahan kehidupan kita. Akhwati fillah semuanya, insyaallah kita pada hari ini akan membahas tentang takhdib ataupun merusak rumah tangga orang ya. Sebelumnya kita aturkan dulu salawat beserta salam kita kepada baginda besar Nabi Muhammad bin Abbas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kenapa kok bahas takhdib? Apa karena ada kasus gitu ya? Ini semua terlepas daripada permasalahan kasus-kasus viral ataupun ada orang yang curhat kepada saya. Ini tak ada sangkut pautnya dengan itu. Saya biasanya membahas tentang fikih wanita khususon ya, fikih pernikahan, fikih ibadah. Jadi tak ada sangkut pautnya dengan kisah-kisah viral, tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mungkin di dalam pikiran ukti-ukti ada ya, tidak ada. Jadi jangan disangkut pautkan. Kemudian nanti tidak ingin saya ini bisa sesi tanya jawab, jika pun ada, jangan bertanya dengan bercerita tentang seseorang atau tentang diri sendiri. Jadi pertanyaannya kalaupun mau ditanyakan secara global ataupun memakai fulana seperti itu ya. Dan jangan juga nanti ketika Anda menemukan postingan-postingan di dalam media sosial, apapun itu bentuknya, kebiasaannya ini banyak di kolom komentar orang malah curhat ya, malah curhat, malah ceritakan rahasia rumah tangganya, rahasia rumah tangganya ya. Jadi ini sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Diperbolehkan untuk mengungkap rahasia rumah tangga ini, permasalahan dari pernikahan misalnya, ketika kita ingin membutuhkan solusi mau diapakan rumah tangga ini kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contoh ya, konsultan rumah tangga, konsultan pernikahan, atau misalnya kalau ada kasus KDRT-nya misalnya, maka pihak yang lebih cocok untuk kita mengungkap tentang rumah tangga kita ini adalah siapa? Wali dulu. Dan ada step-stepnya dulu ya. Sebelum keluar dari ranah circle keluarga ya, kita tuntaskan dulu di keluarga, jangan sampai keluar. Kalau tidak beres di keluarga baru dibawa ke pihak yang berwenang. Misalnya tadi kalau ada kasus KDRT bisa ke polisi, bisa ngomong tentang rumah tangga ke lawyer misalnya. Kalau ke ustaz dan ustazah gimana? Boleh, cuma dipilih ustaz dan ustazah yang juga mempunyai ilmu untuk memberikan solusi. Jadi bukan cuma kita curhat saja terus ada solusi. Dipilih juga ustaz-ustazah yang amanah. Kemudian juga dipilih ustaz dan ustazah
yang kalau yang pencurhat adalah perempuan maka pilih ustazah. Kalau pencurhatnya laki-laki ya tidak laki-laki. Kebanyakan yang curhat itu perempuan. Kalau yang laki-laki curhat maka carilah ustaz. Dan lihat juga ustazahnya amanah dalam menyimpan rahasia atau tidak. Kalau bisa, seperti yang saya katakan di awal tadi, selesaikan dulu di keluarga. Misalnya suami kita punya permasalahan, apa? Ciri-ciri kayak dia selingkuh. Jadi gimana nih? Kita selesaikan dulu dengan dia, ya. Selesaikan, komunikasikan dengan dia. Kemudian kalau gak beres, tak selesai, butuh bantuan dari pihak ketiga yang harusnya sebenarnya dari keluarga. Kalau yang bermasalah suami kita curhatnya ke orang tuanya, jangan ke orang tua kita dulu. Kalau kita ke orang tua kita dulu atau wali kita, maka yang ada hanya apa? Pembelaan tentunya. Jangan orang yang objektif. Karena apa? Sudah ada kaitan kekeluargaan. Ya, jangan yang orang yang objektif. Biasanya subjektif. Pasti yang dukung anaknya, pasti yang dukung saudari perempuannya. Maka itulah gunanya wali tadi ya. Kalau misalnya permasalahan suami, maka dekati keluarga suaminya. Mulai dari orang tuanya, jangan diipar dulu. Ya, orang tuanya yang akan menegur suami. Ya. Kemudian kalau tidak beres, barulah minta bantuan dari keluarga kita. Dimana jika kita hak kita terlantar misalnya sebagai istri tidak ditunaikan oleh suami, maka selesai kita bawa ke keluarga kita. Itulah fungsinya wali ayah. Kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, maka saudara laki-laki, baik kampung ataupun adik yang sudah balik, yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan objektif, tidak dengan amarah. Ya, tonton langsung kayak ada indikasi diselingkuhi terus datang ngapa-ngapain gebukin suaminya. Tidak. Jadi dilihatnya juga saudara-saudara kita ini apakah bisa dijadikan tempat konsultasi atau tidak. Saling. Baik, setelah keluarga barulah keluar, gitu ya. Biasanya kalau perempuan dia curhat kepada kawannya, nah ini itu masalah. Memang tepat ya. Setelah keluarga tapinya, kalau nggak beres-beres juga, tetapi dilihat juga apakah tempat curhat tersebut, kawan tersebut, sahabat perempuan tersebut bisa menyelesaikan masalah, bisa bantu, atau malah mengkompori. Ya. Kalau dikompori, kalau sumbunya pendek, habislah. Langsung cepat-cepat mau cerai, langsung cepat-cepat misalnya mau melaprak, kalau dalam kasus selingkuhan melaprak langsung. Ya. Nah ini jadi dilihat tempat-tempat curhat. Baik, jadi itu yang perlu dikasih bawahi dulu, baru nanti kita masuk. Apa itu tahbib? Ya. Intinya tidak ada pembahasan pada hari ini berkaitan dengan orang-orang, dan jika ingin bertanya nanti tolong disebut fulan atau fulanah. Jangan langsung ustazah bagaimana suami saya. Ini di depan publik. Ya. Baik. Apa itu tahbib? Nah, tahbib ini bahasa Arab ya. Ini dari bahasa Arab yang kalau kita artikan itu adalah upaya atau tindakan yang mendorong keretakan rumah tangga. Keretakan rumah tangga. Ya, biasanya rumah tangga siapa? Orang lain. Ya. Nah, itu tahbib. Kalau misalnya merusak rumah tangga sendiri, apakah dikatakan tahbib? Tidak. Ya, tahbib merusak rumah tangga orang lain. Jadi bentuknya seperti mengkompori sehingga mereka bermusuhan suami istri ini, atau misalnya memunculkan rasa saling tidak suka antara suami dan istri. Jadi ada pihak di luar suami istri itu, pihak yang luar itu yang merusak rumah tangganya. Nah itu tahbib. Ya. Secara ringkas kalau di dalam kitab karangan kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi disebutkan di situ
Apa itu takhbib? Takhbib ifsadul qalbil mar'ah ala zawjiha, merusak hati wanita terhadap suaminya. Itu takhbib. Ada kaitannya nggak selingkuh sama takhbib? Ada, ya, ada. Ya, salah satunya yang merusak rumah tangga orang lain karena selingkuh. Ya, walaupun dalam kasus selingkuh ini ada ridho sama ridho juga ya. Istilahnya yang diganggu misalnya rumah tangga orang lain. Datang pelakor, pelakor itu apa bu? Pencuri, laki orang itu ya. Pebilor apa? Pencuri, kembali, bukan kan? Silakan. Pelakor, pencuri, laki orang lain. Pebilor, pencuri bini orang lain. Jadi pelakunya laki-laki ya. Nah, kalau misalnya gini, pelakor, dia takhbib, ya, dicurinya suami orang lain nih. Terus si suami ini kan ridho dia dicuri. Nah itu, berarti termasuk juga dia merusak rumah tangga dia sendiri. Cuman kalau dikatakan takhbib ini siapa? Takhbib itu ya berarti orang di luar si suami istri, dia yang merusak rumah tangga lain. Walaupun boleh jadi si pasangan suami istri, salah satu dari suami istri itu apa namanya yang dicuri, pasangannya itu yang rela untuk dicuri, ya, juga berkontribusi atas rusaknya rumah tangga dia sendiri, ya. Kemudian kalau masalah zina ini, apakah selingkuh adalah zina? Zina kan ada zina yang kecil-kecil, ada zina yang kabir, yang besar. Zina yang kabir yang besar ini adalah kita nggak bisa mengatakan sembarangan misalnya selingkuh dia berzina, itu berzina akbar itu ya, kabir itu, karena definisi zina yang besar ini adalah masuknya kelamin kepada kelamin. Nah, jadi nggak sembarangan kita memberikan label orang berzina. Kalau kita melabeli orang selingkuhan, misalnya berzina kamu ya sama suamiku gitu ya. Nah itu harus dia mendatangkan bukti-bukti, ya, saksi-saksi. Kalau tak melihat saksi itu dengan mata kepalanya sendiri mereka berzina ataupun berzina, maka tak bisa diterima, maka tak bisa dijatuhkan hududnya. Hudud ini apa? Adalah hukuman. Kalau bentuknya zinanya, yang pelaku zinanya belum nikah, jomblo sama jomblo, belum pernah nikah, atau misalnya janda atau duda, ya, kan nggak ada tali pernikahan yang itu, ya. Kemudian berzina dengan orang lain, maka disebut zina, hududnya apa? Dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sedang ada tali pernikahan, istilahnya masih jadi masih mempunyai pernikahan, tali pernikahan dengan orang lain, kemudian dia berzina dengan orang lain, ya, orang lain yang lain, maka ini hukumannya hududnya adalah rajam. Ditanam, kemudian ditanam ke dalam tanah, lehernya nampak ke atas, dilempar dengan batu sampai mati. Ada zaman sekarang? Gak ada. Apakah dia bagian dari syariat Islam? Iya. Cumanya itu tadi, tak mudah menuduh orang berzina. Harus datangkan beberapa saksi, dan saksi tersebut harus melihat dengan matanya sendiri, baru dilakukan rajam tadi. Tapi kalau misalnya kemudian juga negaranya negara yang berhukum syariat, kalau negara seperti Indonesia nggak bisa dilaksanakan rajam, ya. Nah, dan rajam ini pun tak banyak pula dilakukan di zaman Nabi, sebab itu tadi beratnya membawakan saksi, ya. Nah, kemudian suatu masa Nabi mengatakan setelah merajam seseorang yang berzina, zina muhsan, ya, kalau dia masih mempunyai tali pernikahan dengan orang lain kemudian dia berzina, itu namanya zina muhsan, hududnya adalah dirajam, ya. Apa kata Nabi setelah merajam orang? Jika engkau berzina atau melakukan dosa ini, maka jangan sekali-kali kamu mengadukannya kepada kami. Kalau kamu adukan kepada kami, maka kami akan tunaikan hukumannya. Jadi ini maksudnya apa? Dalil bahwasanya kalaupun kita berzina, mau zina ketika kita jomblo ataupun ketika kita sudah sedang memiliki
menjalin pernikahan dengan orang lain, zina muhsan, jangan diadukan kepada pemerintah Islam, sebab akan ditunaikan nanti rajamnya ini, kan? Di mana? Disimpan di dalamnya. Kalau nggak ada orang yang tahu, dia usahakan tahu, disimpan aja. Sebab beratnya melaksanakan rajam. Itu kan sama dengan eksekusi, membunuh orang dengan pelan-pelan. Yang paling bantu, kalau disembelih didorong, tembak, selesai, cepat. Tapi kalau ini hambat matinya, disaksikan dengan orang lain pula. Ya, ketika pelaksanaan rajam memang orang Muslim disuruh datang untuk melihat, supaya apa? Nggak ada lagi orang yang berzina, sebab membuat efek jerah dengan melihat langsung orang dirajam. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi hati-hati betul mengatakan orang kalau selingkuh dia berzina. Hati-hati ya. Kalau mau dikatakan zina kecil, maksudnya istilahnya zina kecil yaitu apa? Mata memandang dengan nafsu syahwat, ya, pegangan-pegangan, peluk-pelukan seperti itu, ini masih zina kecil. Tetap berdosa, tetap, tapi belum dihitung sebagai zina yang kabir tadi. Itu tadi bisa dicambuk 100 kali ataupun dirajam. Ya, itu tadi. Ya, hati-hati sekali. Kemudian hati-hati sekali juga dengan perkataan orang-orang yang selingkuh, orang-orang yang berpoligami ini semuanya selingkuh. Ya, tidak mesti begitu. Ada yang melakukan poligami ini dengan cara-cara yang penuh hikmah. Ya, misalnya dengan contohnya si suami minta izin kepada istri pertama membantu mencarikan. Ya, jadi ini bukan dihitung sebagai selingkuh. Tapi kalau misalnya sudah didahului dengan selingkuh, baru mau nikah, berarti poligami. Setelah itu, ini yang dikatakan poligami yang kadang tidak membawa berkah. Sebab apa? Membuat masalah dia dulu, membuat dosa dia dulu, baru dilegalkannya dengan pernikahan. Nah, ini yang bermasalah. Poligami yang bermasalah. Baik, kembali kepada tema kita pada hari ini, tahbib kita tadi. Jadi, kenapa kok pelakor sama pebinor ini mau tahbib? Kenapa dia mau melakukan tahbib? Ini kebiasaannya pasti ada efek, ada sebab-sebabnya ya. Kira-kira sebabnya apa? Ibu-ibu semua, akhwat semua. Kenapa? Kalau kita lihat dulu bahas, kenapa pelakor mencuri laki orang? Berarti pelakunya perempuan ya. Kenapa perempuan mau mencuri suami orang lain atau membuat keretakan di rumah tangga orang lain? Itu sebabnya apa? Biasanya apa? Apakah hanya karena dia mau saja? Atau ada kontribusi juga dari sebelah istri orang itu? Boleh jadi ada. Salah satunya misalnya apa? Sering kita berlaku sering mengupload ke masyarakat di media sosial. Ini kontribusi seorang istri, sehingga akhirnya suaminya direbut orang yang bukan lain. Ada yang tidak pernah memamerkan kemesraan, tidak pula dia memberitahu ini suami saja, misalnya di dalam medsos, gitu ya. Tapi tetap diselingkuhi. Ini pun ada kasusnya. Berarti yang bermasalah adalah yang mencuri suami. Ada yang kalau misalnya kita katakan sebab-sebab biasanya seorang suami selingkuh, biasanya karena apa? Katanya karena istrinya nggak pandai jaga diri, nggak pandai jaga kecantikan. Yang biasa lah mama kan sudah kan kita udah nikah dan punya anak, mengurus badan sendiri itu rasanya nggak peduli lagi. Daster itu biasa itu adalah baju dinas. Ya, setiap hari pakai baju dasar terus, ya, keluar dapur bau bawang, masuk kamar juga bau badannya. Habis dari dapur, habis ngejar anak-anak, ya, kita berjibaku sebagai ibu rumah tangga ini berjibaku dengan segala tugas rumah tangga ini, sehingga kita lalai untuk menghiasi diri kita, menjaga kecantikan kita, menjaga penampilan kita di depan suami. Ya, namun ini tidak pernah menjadi sebab utama. Boleh jadi seorang istri sudah dilayani suaminya dengan segala bentuk pelayanan yang ekstra, yang top sekali. Wajahnya skincare baru kan,
sehingga mereka pandainya mereka bukan suami. Namun suami tetap mempunyai penyakit hati, tetap ingin selingkuh. Jadi bagaimana? Banyak-banyak aja lah memperbaiki diri dari diri kita sendiri dulu. Kemudian berdoa kepada Allah SWT agar jangan kita diuji dari jalur ini. Ya, baik. Ada enggak yang mau diselingkuhi? Tidak ada. Ada enggak yang mau dimadu? Tidak ada. Boleh saja, pilih madu atau racun saja. Balik nanya pula ke saja. Kalau saya pribadi, ya, kalau ditanya pasti karena saya orang Indonesia. Jadi kalau saya orang Arab, ya, kultur orang Arab dan biasa dan siap untuk dipoligami. Orang Pakistan itu juga siap untuk dipoligami dan hal yang biasa. Ya. Tapi kalau ditanya ke orang Indonesia, dia jawabnya, saya tak mau. Saya tak mau. Apakah itu menjadi jawaban? Apakah jawaban saya ini menjadi sebuah judging atau istilahnya penilaian bahwa saya tidak taat pada syariat? Belum tentu. Ya, kita menerima poligami sebagai bagian dari syariat Allah. Boleh saja orang-orang di luar sana menemukan solusi dari kehidupannya melalui poligami ini. Ya, tapi yang jelas tidak semuanya membutuhkan poligami. Ya, ada yang butuh, ada yang tak butuh, ada yang tak mau. Tapi tidak serta-merta kita mengatakan orang-orang yang menolak madu ataupun orang-orang yang tidak mau dipoligami itu kurang imannya atau tak taat pada syariat. Tidak. Ya. Kita berhak untuk memilih melanjutkan pernikahan dengan dimadu ataupun bercerai. Ya, itu boleh saja. Ya, baik, balik lagi ya. Nah ini biasanya kenapa kok bisa orang-orang ini melakukan tahdid, merusak rumah tangga orang lain? Yang pertama, ini biasanya tadi ya memamerkan kemesraan suami istri, baik di media sosial ataupun langsung di depan orang-orang secara fisik, ingin jumpa dengan orang lain, pergandengan tangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, ya. Bahkan itu banyak juga yang berhijab itu di medsos, ya. Captionnya bagus itu, masya Allah rumah tangga Islami, tapi ciuman dia, itu yang ditayangkan di media sosial. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau pegangan mungkin masih boleh lah. Tapi kalau ciuman itu hanya dilakukan di dalam kamar. Mesra di kamar boleh, sampai memar pun tidak masalah. Tapi kalau di media sosial, nauzubillah min dzalik, jaga marwah, jaga iffah, jaga kehormatan kita sebagai muslimah ini. Mau nggak nanti suaminya dicuri orang? Jangan buat. Ya, itu dia. Anda menjadi apa? Menjadi dosa jariah karena diupload ke media sosial. Bahaya. Ya, jangan disebar-sebar biar kembang, biar viral kemesraan kita dengan suami. Baik, nah itu tadi ya. Jadi salah satunya karena pamer kemesraan di media sosial, maka orang di luar sana menginginkan suami kita. Kebiasaannya berlaku juga enggak pada suami? Suami yang mengupload kemesraannya dia dengan istrinya. Kira-kira ada nggak suami laki-laki lain terus ingin istrinya? Ada, tapi biasanya laki-laki jarang dia is too good to be true. Dia akan posting segala kemesraan dia dengan media sosial, memuji istrinya di media sosial pun susah. Ya, itu ibarat renang lotre kita kalau disebut masya Allah istriku yang solehah itu sudah status kesempurnaan. Gak ada. Saya kadang-kadang Bapak, kenapa ini kok foto WhatsApp profil terus anak-anak aja? Kayak gitu ya. Kok gak dipasang gitu pawangnya? Ya, saya pengen juga tuh. Tolong Pak, bahasanya Bapak mirip mama kan itu. Kan disuruh pasang, dipaksa pasang foto profil suami, istri sama anak-anaknya. Maksudnya ini udah ada yang punya. Kayak gitu. Itu keinginan ibu, pilih kayak gitu. Tapi
kalau tidak foto dia sendiri, foto hobi dia, kalau tidak foto anak-anak itu kita ini sudah tersingkirkan. Jadi dulu nikah kira-kira karena apa? Cinta. Apakah cinta ini akan pudar mengikut waktu? Boleh jadi, boleh jadi. Ya, kita menikah karena cinta dulunya boleh jadi, atau tak menikah karena cinta bisa juga. Cuma kebanyakan adalah cinta akan memudar mengikut waktu. Apalagi kalau kita melihat dari wajah ataupun fisik, ya, dia akan tua, akan hilang rona-rona kemerahan di wajahnya, akan hilang, akan berganti dengan kerutan di wajahnya dan segala dari sakit-sakitan. Ya, ada sakit itulah, sakit inilah. Kemudian istri-istri yang sudah melahirkan bagaimana? Ada yang sesar, perutnya nggak kembali kepada bentuk yang normal, ada parut-parutan gitu, stres mas. Kalau misalnya menikah karena cinta, ya jawabannya itu tadi pasti akan selesai rumah tangga. Atau dia akan mencari yang lain di luar sana yang lebih lagi, lebih cantik lagi. Misalnya dari fisik ya. Tapi kita menikah karena apa? Komitmen, misal kongolism, perjanjian yang sangat berat. Bukan hanya antara dua manusia saja, tetapi dengan Allah. Ya, berjanji kita, berarti komitmen kita untuk menegakkan rumah tangga ini sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu apa tadi? Memproduksi keturunan, ya, yang insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Itu. Maka kalau sudah ada komitmen, suami harus menghormati, menghargai istri, dan istri pun juga begitu. Kemanapun bentuk suami, dia suka mengkentut, dia suka ngiler kalau tidur, suka ngorok, ataupun dia gak suka perhatian sama kita. Kalau ngomong sebatas kata-katanya mungkin bisa dihitung dalam seminggu berapa. Kalau kita mungkin banyak kali ngomongnya. Jadi suami kalau karena komitmennya, dia pun melihat istrinya, ya, dia terima apa adanya. Bagaimana seorang istrinya terlalu banyak mobilnya, mobil aja ditahan, ya. Ada yang lucu itu, kalau seorang ibu dia mother, dia akan menjadi mother-in-law, ya. Kemudian apa? Kalau sister nanti dia sudah masakan jadi sister-in-law. Terus kalau perempuan, kalau istri, nggak ada wife-in-law, nggak ada ya, nggak ada. Father, jadi father-in-law ada. Kalau istri wife, she is the law. Dia adalah hukum itu sendiri. Kalau istri-istri ini ya, dia menguasai rumah tangga lah saja. Jadi suami kayak takut gitu sama istri. Ya. Jadi karena komitmen lah kita menikah, bukan cuma karena cinta. Itu baru bisa berjalan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Gak ada mau lirik-lirik sama orang sebelah, gak ada mau cari-cari jajan di luar, ya. Atau mungkin setia dengan cuma satu istri misalnya, itu luar biasa. Baik, ya. Baik, itu tadi. Kedua, sebabnya boleh saja karena curhat. Itu hati-hati ya. Itu yang saya sebut di awal tadi. Kalau mau curhat pun harus ada step-stepnya. Dilihat dulu, keluarga dulu, jangan sahabat, jangan kawan dulu. Keluarga dulu, keluarga dulu. Kalau yang bermasalah suami, maka pergi ke keluarga suami dulu, yaitu siapa orang tuanya. Jangan dulu ipar-ipar orang tuanya kalau ada. Kemudian dilihat juga saudara-saudaranya, misalnya yang mana yang bijaksana, yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan, yang bisa menegur suami kita. Kalau tidak bisa dari level keluarga suami, maka baru pindah ke wali kita, keluarga kita, ayah kita. Kalau tak ada ayah kita, barulah kita pindahkan permasalahan ini, minta tolong bantu dengan abang kita atau adik laki-laki kita. Mereka wali kita semua. Dan selesai juga dari level keluarga, baru dibawa ke level yang berwenang ataupun konsultan-konsultan, lawyer misalnya kalau ada permasalahan, polisi misalnya, ataupun misalnya kalau punya permasalahan dari segi organ reproduksi, nggak punya anak-anak lagi, maka boleh menceritakan masalah ini kepada dokter kandungan misalnya. Ya, sebenarnya sahabat-sahabat yang ini itu pilihan yang terakhir. Cuma kebanyakan kita memilih untuk menceritakan kepada sahabat kita, apa katanya sahabat itu rasa keluarga. Ya, cuma ada kelemahannya yang namanya sahabat wanita nih. Dia namanya sahabat juga, cuma kita selalu menceritakan curhat
Ya kata dia, ya aku kayak gini-gini ya, suamiku gini-gini, gimana lagi, kecucuran yang mata cerita, ya.